Gue yakin lo semua udah pernah dengar nama Profesor Jiang dari channel YouTube Predictive History. Belakangan ini, dia lagi viral karena beberapa prediksinya soal geopolitik dunia ternyata beneran kejadian. Prediksi dia yang paling sering dibahas diantaranya Donald Trump yang kepilih lagi jadi Presiden Amerika. Terus meningkatnya konflik antara Amerika sama Iran. Sampai prediksinya kalau Amerika bakal ngalamin kegagalan di konflik itu. Terlepas lo setuju atau enggak sama semua prediksinya Jiang, satu hal yang pasti adalah prediksi-prediksi itu bikin banyak orang mulai tertarik sama metode analisanya Jiang. Saking populernya Profesor Jiang, dia sering banget diundang ke podcast, wawancara, sama forum diskusi. Soalnya banyak orang penasaran, sebenarnya gimana sih cara dia buat baca arah perkembangan dunia dengan cukup akurat. Tapi ya tentu aja, nggak semua orang setuju. Metodenya Jiang juga kena banyak kritik. Ada akademisi, analis, sama intelektual yang bilang pendekatannya terlalu spekulatif, terlalu nyederhanain masalah yang sebenarnya rumit, atau bahkan nggak punya dasar ilmiah yang kuat. Nah, di video ini gue nggak bakal bahas kontroversi Jiang. Gue juga nggak mau ngedebatin apakah Profesor Jiang emang jenius atau prediksinya yang akurat itu cuma kebetulan doang. Justru yang menarik buat gue adalah metode analisanya. Soalnya kalau gue lihat lebih dalam, ada pola tertentu yang dia pakai buat baca arah suatu peristiwa. Dan menurut gue, metode analisa Jiang ini bukan cuma kepake buat baca arah politik internasional, tapi bisa juga kita praktekin di kehidupan sehari-hari. Misalnya buat memprediksi arah bisnis, baca perubahan industri, ambil keputusan karir, baca perilaku orang lain, bahkan lihat peluang dan resiko yang belum disadarin sama banyak orang. Di video ini gue bakal bedah metode Profesor Jiang, terus gue ubah jadi metode yang lebih sederhana, praktis, dan bisa langsung kita pakai di kehidupan sehari-hari. Oke, langsung aja kita bedah metodenya. Singkatnya, Jiang bangun metodenya di atas 3 pilar utama. 3 pilar inilah yang dia pakai buat baca arah suatu peristiwa dan nebak apa yang kemungkinan besar bakal terjadi. Pilar pertama adalah eskatologi. Eskatologi di sini bukan ramalan kiamat yang ada di macam-macam agama. Eskatologi yang dimaksud di sini adalah memahami tujuan akhir yang mau dicapai sama semua pihak yang terlibat. Soalnya sebelum lo nebak langkah apa yang akan diambil sama suatu pihak, lo harus tahu dulu nih tujuan akhir dia sebenarnya apa. Misalnya pas baca arah geopolitik, lo nggak bisa cuma lihat langkah yang diambil negara-negara saat ini. Tapi lo juga perlu paham apa tujuan jangka panjang yang mau mereka capai. Lanjut, yang kedua adalah game teori. Kalau kita udah tahu tujuannya, pertanyaan selanjutnya adalah langkah apa yang paling mungkin buat mereka ambil. Disinilah kita pakai game teori. Kita lihat pilihan yang dimiliki sama tiap pihak, sekaligus keterbatasan apa aja yang mereka hadapi buat dapetin tujuannya. Jadi kita nggak asal nebak, tapi kita coba ngelihat peristiwa itu dari sudut pandang pihak-pihak yang terlibat. Lanjut, yang ketiga adalah pola sejarah. Nah, setelah tahu tujuan dan kemungkinan langkahnya, kita tinggal lihat pola sejarah. Apakah situasi kayak gini udah pernah terjadi sebelumnya? Dan hasilnya gimana? Misalnya, Jiang sering bandingin kondisi sekarang sama konflik besar di masa lalu buat nyari pola sejarah yang berulang. Bukan karena kejadiannya bakal sama persis, tapi karena kepentingan manusia dan dinamika kekuasaan sering nunjukin pola yang mirip. Jadi, metode analisa Jiang itu simpel. Pahami tujuan akhirnya, prediksi langkah paling masuk akal, terus bandingin sama pola sejarah. 3 pilar inilah yang jadi fondasi utama metode Profesor Jiang. Sekarang coba kita lihat gimana Jiang nerapin metodenya ke dunia nyata. Kita ambil contoh konflik Israel dan Amerika sama Palestina dan juga Iran. Kalau cuma ngikutin berita mainstream, penjelasannya simpel. Israel ngelakuin operasi militer karena alasan keamanan nasional dan ngadepin ancaman dari Hamas yang dituding sama pemerintah Israel sebagai proksinya Iran. Tapi Jiang nggak akan berhenti di situ. Dia bakal nanya, kalau tujuannya cuma keamanan nasional, apakah semua tindakan Israel selama puluhan tahun ke belakang konsisten sama tujuan itu? Disinilah Jiang pakai metode eskatologinya. Hipotesis pertamanya adalah tujuan Israel sebenarnya bukan cuma balas ancaman keamanan nasional jangka pendek, tapi mereka mau bangun posisi geopolitik yang makin dominan di kawasan Timur Tengah. Jiang bahkan hubungin langkah yang diambil Israel ini sama proyek The Greater Israel.
meskipun proyek itu disangkal sama pemerintah Israel sendiri. Lalu kita masuk ke game teori. Kalau tujuan akhir Israel adalah memperkuat dominasi strategis, maka langkah logisnya adalah kurangin kekuatan lawan satu persatu, Hamas dilemahkan, proksi Iran ditekan, dan pengaruh Iran di kawasan Timur Tengah dipersempit. Tapi Israel juga punya batasan. Mereka nggak bisa ambil tindakan sembarangan karena harus mikirin dukungan dari Amerika. Tekanan internasional walaupun cuma basa-basi, kondisi ekonomi, opini publik, sama resiko perang regional yang bisa jadi jauh lebih besar resikonya. Iran juga ngadepin dilema yang sama. Mereka mau memperkuat pengaruhnya di Timur Tengah, tapi sumber daya dan dukungan politik internasional mereka nggak cukup kuat buat konfrontasi langsung sama Israel dan Amerika. Makanya, Iran lebih sering pakai kelompok sekutu atau proksi mereka buat neken pengaruh Israel dan Amerika, dan ancaman buat nutup Selat Hormuz daripada ngirim pasukan langsung buat nyerang Israel. Dalam kondisi harus lakuin serangan balik, Iran ngembangin roket dan drone mereka buat ngasih efek gentar ke Israel dan Amerika. Terakhir, Jiang bakal lihat pola sejarah. Apakah pola kayak gini udah pernah terjadi sebelumnya? Kalau kita lihat beberapa dekade terakhir, pola sejarahnya emang berulang. Ketegangan naik, operasi militer muncul, proksi ikut main, tekanan internasional meningkat. Lalu konflik reda sementara sebelum siklus baru mulai lagi. Terus dari pola sejarah yang ada, tiap kali siklus konflik baru dimulai, posisi Israel di Timur Tengah cenderung semakin kuat. Dari rangkaian analisis itu, Jiang nyusun prediksinya. Dia bikin hipotesis, ngetes pakai tindakan nyata para pihak yang terlibat, lalu bandingin hasilnya sama pola sejarah. Dari situ Jiang memprediksi konflik bakal terus berulang dalam siklus. Dengan Israel secara bertahap memperluas kontrol wilayah strategis, sementara Iran terus dukung proksinya untuk tekan pengaruh Israel dan Amerika di kawasan Timur Tengah. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah metode analisa Jiang ini cuma berguna buat baca arah geopolitik doang? Menurut gue justru enggak. Yang keren dari kerangka metode analisa Jiang adalah kita bisa ubah jadi alat buat ngadepin kehidupan sehari-hari. Skalanya emang lebih kecil, tapi logika berpikirnya tetap sama. Misalnya pas kita lagi ngadepin negosiasi bisnis, persaingan di kantor, konflik di organisasi, atau masalah tertentu sama orang lain. Kita bisa nerapin metodenya Jiang buat prediksi apa yang kemungkinan besar bakal terjadi. Caranya, pertama, petakan siapa aja yang terlibat di situasi yang lagi lo hadapi. Di sini lo jangan cuma fokus ke tindakan mereka yang kelihatan dan diomongin. Tapi coba lo cari tahu lebih lanjut, sebenarnya apa tujuan yang mau mereka capai. Fokuslah sama pola sikap perilaku yang secara konsisten mereka lakuin. Kalau dari omongan doang, orang bisa bohong. Tapi pola sikap dan perilaku yang konsisten bisa nunjukin apa yang sebenarnya mereka mau, sekalipun mereka nggak mau ngakuin itu. Kedua, kita coba perhitungkan pilihan apa aja yang mereka punya beserta keterbatasannya. Dari situ kita bisa tahu kira-kira langkah apa yang paling masuk akal buat mereka ambil. Dan terakhir, lihat pola sejarahnya. Apakah situasi ini udah pernah kita alami sebelumnya atau pernah dialami orang lain? Terus hasilnya kayak gimana? Setelah kita gabungin hasil dari 3 langkah ini, kita bukan cuma bisa baca situasi dengan lebih akurat, tapi juga bisa nyusun strategi yang lebih matang buat ngadepin situasi itu. Fokus kita bukan nebak masa depan secara akurat 100%, itu mustahil. Tapi kita bisa ningkatin peluang, biar masa depan yang terjadi lebih sesuai sama yang kita inginkan. Kita nggak lagi cuma bereaksi sama keadaan, tapi mulai bisa ambil keputusan yang lebih kuat dan nentuin arah ke depannya. Dan menurut gue, disitulah nilai terbesar dari metode analisa Jiang. Masa depan emang gak bakal bisa kita tebak dengan sempurna. Tapi kalau kita bisa paham tujuan orang-orang yang terlibat, baca pola sejarah yang sering berulang, dan lihat beberapa kemungkinan yang akan terjadi ke depannya, seenggaknya kita jadi punya kendali lebih buat nentuin kondisi yang akan kita hadapin ke depannya.